Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ifada wa istifada wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ittilada al huda wa du'a ila khairil mardati wa thawabi. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taraka al-'abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu ar-rizqu. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Dailami, beliau mengatakan apabila seorang hamba meninggalkan atau tidak meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, dia tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka sungguhnya yang qati'u anhu rizqu, maka akan putus rezeki daripada hamba tersebut. Kalau orang pengen rezekinya selalu mengalir, selalu doakan orang tuanya yang masih hidup maupun yang sudah wafat, selalu didoakan. Maka rezeki itu tidak putus daripada kita. Gak seret rezekinya kalau kita selalu mendoakan orang tua kita. Walaupun misalnya ada orang tua nggak baik anaknya, anak yang baik, didoakan orang tuanya, didoakan dapat hidayah, didoakan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat taufik. Tetap kita doakan orang tua. Maka ya, kalau anak yang mendoakan orang tuanya, dia tidak akan terputus daripada rezekinya. Sebaliknya, seorang yang tidak mendoakan orang tuanya, maka akan terputus rezekinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami radhiyallahu taala. Kemudian wa an Talqin, dari sahabat yang bernama Talq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a ahadukum imra'atahu fala yatanahha hatta taqdi hajataha kama yuhibbu ayyabdi hajatahu. Rawahu Ibnu Majah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian berkumpul dengan istrinya, jima, bersetubuh dengan istrinya, fala yatanahha, maka dia jangan mundur. Maksudnya jangan mundur ini jangan cepat-cepat dicabut. Ya, kalau sedang hubungan enggak boleh cepat-cepat dicabut, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta taqdi hajatah, sampai perempuan ini, ya istrinya itu, selesai daripada kebutuhannya. Maksudnya sampai sama-sama puas, ya, sampai istrinya itu puas. Karena seperti halnya yuhibbu ayyabdi hajatahu, seperti halnya seorang laki-laki tadi, ya, menginginkan dia selesai daripada hajatnya, ya, daripada rasa puas tadi di dalam berhubungan intim antara suami dan istri. Nah, ini harus demikian. Jadi jangan cepat-cepat, ya, sudah puas sendiri langsung selesai. Jangan, karena istri itu, ya, perempuan itu nafsunya lebih besar daripada laki-laki. Bahkan kepuasan seorang perempuan itu kadang lebih lama daripada laki. Makanya harus seorang laki-laki harus bisa menyadari, kalau pengen istrinya betah, kalau pengen istrinya setia, harus bisa memahami dan mengerti si istri. Ini kepuasan antara basyariah yang dimiliki oleh manusia. Ini anjuran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya An Shaddad bin Aus, diriwayatkan dari sahabat Shaddad bin Aus, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartum mautakum fa'tumidul basar. Apabila kamu hadir, ya, tatkala orang, ya, daripada kalian wafat, maksudnya kita menghadiri, kita menyaksikan tatkala seorang sedang sakaratul maut. Setelah sakaratul maut, kemudian dia wafat, fa'tumidul basar, kemudian tutup matanya, pejamkan
matanya. Kadang orang wafat itu matanya masih melek, ya tutup matanya. Ya. Fa'inal basar yatba'ur ruh, karena pandangan atau mata pandangan itu mengikuti ruh yang keluar daripada tubuhnya. Karena ruh itu diambil mulai dari kaki, hilang sedikit dari kaki terus sampai ke kerongkongan. Sudah kerongkongan hilang, mata itu melihat ke atas, biasanya melihat ruh itu keluar daripada tubuhnya. Makanya kalau ada orang wafat, kadang ada yang melek, tutup matanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inal ruh wa'inal basar yatba'ur ruh, karena pandangan itu mengikuti ruh yang keluar daripada jasadnya. Wa qulu khairan, dan berkatalah kamu dengan perkataan yang baik tentang si mayit. Jangan matinya susah, saya waktu itu hadir sampai mepet dan lain sebagainya. Katakan yang baik-baiknya saja. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, "Udhkuru ma'asina mautaku." Sebutlah kebaikan-kebaikan daripada orang-orang yang sudah wafat daripada kalian, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asbabul wurud daripada hadis ini. Tatkala Ikrimah bin Abu Jahal, anak daripada Abu Jahal, masuk Islam, wa hasuna Islamu, dan Islamnya sangat baik. Beliau termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikrimah ini tatkala berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain, dibully sama sahabat-sahabat yang lain. Abahmu ini musuh besarnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah menyiksa baginda Nabi, pernah menginjak kepala baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Akhirnya baginda Nabi mendengar apa yang dibicarakan oleh para sahabat. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Udhkuru mahasina mautakum." Ya, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang wafat daripada kalian, walaupun dia itu musuh, walaupun dia itu bukan seakidah dengan kita. Sebutkan yang baik-baiknya saja, jangan sebutkan yang tidak baiknya. Ya, wa qulu khairan, maka dan katakanlah yang baik-baik ya tentang si mayit. Fa innal malaikata tu'minu ala ma yaqulu ahlul mayit. Bahwasanya malaikat itu mengamini apa yang dikatakan oleh keluarganya si mayit. Masya Allah, dia itu meninggalnya dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak sampai gak kelihatan sakaratul mautnya itu. Akhirnya ceritakan yang bagus-bagusnya. Ya karena si Allahumma shalli ala Muhammad, malaikat mengamini doanya keluarga si mayit. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim memutuskan satu hukum, maka dia berijtihad apa yang akan ditetapkan, apa yang akan dia putuskan daripada hukum. Dia berijtihad daripada ilmu yang dia miliki. Dia mentolak kitab ini, kitab itu tentang hukum, ya. Fa'asaba, maka dan kemudian keputusan hakim tadi benar, maka falahu ajrun. Hakim ini mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hakama fa akhta'a, dan apabila dia memutuskan sesuatu hukum tapi dia salah dalam memutuskannya, falahu ajrun wahid, maka hakim tadi mendapatkan 1 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya para mujtahid juga demikian. Seorang berijtihad benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Tapi tatkala orang itu berijtihad salah, maka mendapatkan 1 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Seakan-akan yang mereka ini berdua berebut kekuasaan, padahal tidak. Sayyidina Ali berijtihad, dan ijtihad Sayyidina Ali benar, beliau mendapatkan 2 pahala tentang kepemimpinan khilafah. Dan Sayyidina Muawiyah juga, sahabat Muawiyah, beliau juga sahabat berijtihad, dan ijtihadnya itu keliru, tapi makanya beliau juga mendapatkan 1 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya benar, karena memang para sahabat itu diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk berijtihad. Kalau tidak ada hukum yang mereka terima, mereka ijtihad. Dan ijtihad dari para sahabat itu dijadikan hukum oleh penerusnya, dijadikan hukum. Ya, makanya sahabat ini
saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah objek daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang diterapkan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW, ya percobaannya ini siapa? Sahabat Nabi SAW. Makanya mereka ini tatkala berijtihad mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ijtihadnya benar, tapi kalau mereka ijtihadnya keliru, maka mereka pun dapat 1 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir, Anna Amr bin Shu'aib, diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khatama al-'abdul Qur'an, shalla 'alaihi inda khatmihi 60,000 malak." Apabila seorang mengkhatamkan Al-Qur'an, maka bersolawat kepadanya, dan sholatnya malaikat adalah istighfar. Berarti malaikat itu membacakan, memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang khatam Quran. Berapa kali? Ya, berapa malaikat yang berdoa, yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang khatam Quran? 60,000 malaikat. Berarti kalau orang yang khatam Quran didoakan, ya dibacakan istighfar oleh malaikat sebanyak 60,000 malaikat mendoakan dia, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rawahu Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami radhiyallahu taala. Luar biasa. Dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita sama-sama mengamalkan apa yang disertakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sedikit, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menuntut kita untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa anna asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan zili kulli hawba wasdur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in. Amin ya rabbi asma' wadan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdo bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tashis sahbi walhamdulillahi bil bati wa tanahi. Rabbana ma'ana bima'alam laka rabbi alhamdulillah alladhi yawfana rabbi bihana wa qadana bidni wa tudru wa talaka rabbi wa bidna wa fudun wa taradika wa qawlan nabi alika wa rasul bil ulala lain wa khillati wa ala nahdu bil adara wa bil kulsya. Rabbana sallallahu alaihi wa sallam wa rabbi wa dama karuyan wa qadana rabbana kullu qabla tadina subhana rabbi bil wasl wa anta musaddar wa salatu wa tayyib mustafa man al hakid ana wa bi nashji wa alika wa sharafa wa rasul bi masabi wa rahmah wa ya man sirra bil ridha wa tawalli wa yaswa wa dajalna khalaqa min asab wa sallallahu alaihi wa sallam billahi al-ali al-azim sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.